Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang sifat mekanik bahan. Gitu. Apa aja sih yang kita bahas di sifat mekanik bahan? Langsung saja kita bahas. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menganalisis kekuatan bahan dan sifat elastisitasnya. Kemudian menyelesaikan masalah teknis di bidang teknologi yang terkait dengan elastisitas bahan. Oke, di sini ada kata elastisitas dan kekuatan bahan. Mungkin itu kata kuncinya. Jadi tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan konsep elastisitas, mengerti apa sih hukum Hooke, gitu kan. Kemudian menampilkan percobaan sederhana tentang pegas, kemudian menerapkan hukum Hooke berkaitan dengan elastisitas tadi, gitu. Langsung saja yang pertama. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas itu adalah merupakan daerah di mana ketika sebuah benda diberikan gaya dan ketika gaya tersebut dilepaskan akan kembali ke posisi semula. Jadi setiap benda memiliki kurva elastisitasnya masing-masing. Ini adalah contoh bentuk kurva elastisitas dari suatu bahan. Nah, ini ada perubahan panjangnya, kemudian gaya yang diberikan. Nah, semakin elastis suatu benda, maka daerah ini akan semakin luas atau semakin panjang. Gitu. Jadi itu disebut lebih elastis. Jadi setelah mempelajari ini, kita akan tahu bahwa karet dan baja itu lebih elastis baja dibanding karet. Karena baja membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendapatkan perubahan panjang yang sama gitu. Misalkan kalau kita narik karet mau dapat tambah 1 cm itu gayanya lebih kecil dibanding dengan kita menarik karet ketika kita ingin memberikan menarik baja ingin mendapatkan perubahan panjang 1 cm gitu. Jadi lebih kecil karet gitu. Maka bisa dikatakan lebih elastis baja dibanding dengan karet. Kemudian setelah masuk ke daerah elastis, maka dia terdapat suatu titik limit dari elastis tersebut dan masuk ke daerah plastis. Nah, ketika berada di daerah plastis ini, benda yang tadi sudah terdeformasi atau terjadi perubahan panjang, volume atau luas, dia tidak akan kembali ke posisi semula, gitu. Tidak akan kembali ke bentuk semula, gitu. Jadi yang dimaksud dengan elastis itu ya saat kita memberikan gaya dan terjadi perubahan panjang, maka ketika gaya itu kita lepas, si bendanya akan kembali lagi ke posisi semulanya, seperti itu. Kemudian pada elastisitas itu ada yang namanya stress sama strain, gitu. Ada tegangan, ada regangan. Stress itu didefinisikan sebagai gaya yang diberikan per satuan luas. Besar gaya yang diberikan per luas penampangnya. Misalkan di sini kita punya suatu benda, kita tarik kanan kiri kan, ini ada gayanya kan. Kemudian di sini kan ada luas penampang bendanya. Nah, gaya yang diberikan persatuan luas itu dinamakan stress atau tegangan. Kemudian untuk strain itu adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Misalkan ini panjang awalnya L, kemudian bertambah panjang delta L. Berarti strainnya adalah delta L per L. Nah, karena strain ini adalah panjang dibagi panjang, maka dia nanti tidak punya satuan. Kalau stres dia punya Newton per meter persegi. Seperti itu. Itulah komponen komponen yang ada di elastisitas. Ada strain, ada stress gitu. Nah, kemudian ada yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara stress dan strain. Gitu. Karena kan tadi kan strain itu tidak berdimensi, maka satuan modulus elastisitas sama seperti satuan stress gitu. Jadi F per A dibagi delta L per L0. Nah, setiap produk atau setiap bahan atau material itu mempunyai nilai modulus elastisitas sendiri gitu. Ini ada yang modulus, ini nilainya segini, misalkan iron nilainya segini, kemudian misalkan nilon nilainya segini gitu kan. Untuk kemudian juga ada shear modulus atau modulus shear, jadi dia yang bentuknya shear, geseran, maka nilainya ini gitu. Atau bulk modulus juga nilainya ini. Nah, berarti di sini kita punya rumus E sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Atau bisa kita
Nanti kalian bisa otak-atik sendiri, rumusnya bisa misalkan mau cari F gimana, mau cari delta L gimana gitu ya. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Kemudian tadi untuk jenis shear, jenis stress itu ada 3 tipe, ada yang tension, ada yang compression, ada yang shear, gitu kan. Ada yang ditarik, ditekan atau digeser, gitu. Jadi dia akan mengalami stress dan strain tadi ya, stress dan strain, tegangan dan tegangan seperti itu. Kemudian ada yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke ini berbicara tentang jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis, berarti ini masuk ke daerah yang masih elastis. Pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi menurut si Hooke, F itu sama dengan K dikali delta X, di mana K-nya ini adalah konstanta pegas. Dan ini berlaku hanya pada daerah elastis saja. Ketika kita masukkan di daerah plastis, berarti si hukum Hooke ini tidak berlaku. Gitu. Kemudian susunan pegas, yang pertama ada susunan seri, yaitu gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar. Berarti F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian pertambahan pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap pegas. Nah, gini. Jadi di sini yang samanya adalah gayanya, gaya yang diberikannya sama. Kalau seri berikan lanjut gini ya, gambarnya seperti ini. Jadi K1 ditambah K2 itu sama dengan K3. Gitu. Nah, untuk mencari K penggantinya itu menggunakan rumus seperti ini. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi kalau seri mencari K penggantinya, konstanta pegas penggantinya itu adalah dengan 1 per itu. Nah, sementara untuk yang paralel, gayanya adalah total dari setiap yang diterima oleh pegas, tapi perubahan panjangnya itu sama. Kalau tadi kan yang sama itu adalah gayanya, kalau ini sama adalah delta X-nya gitu. Dan untuk mencari konstanta pegasnya, kalau yang paralel itu ditambahkan seperti itu. Nanti kalau bentuknya paralel ditambahin, tapi kalau nanti bentuknya seri 1 pernya untuk mencari konstanta pegasnya. Nah, untuk campurannya berarti nanti tinggal disesuaikan saja dengan soalnya. Misalkan yang ini nih ya, di soal. Perhatikan gambar di samping 3 buah pegas identik tersusun seperti pada gambar. Masing-masing pegas dapat meregang sepanjang 2 cm jika diberikan beban 600 gram. Nah, berikan dari sini kita bisa mencari K-nya. Kemudian kita cari K totalnya. Di sini kan berarti ada rangkaian paralel, ya kan? Kemudian setelah digabungkan menjadi seri gitu. Oke, nanti ini silakan kalian coba untuk menghitung nilainya berapa sebagai tugas. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.